Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Setelah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, tidak lupa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, disebut harfun nida, ada double panggilan, ya wahai, ya hai, ayyuha wahai, hai wahai gitu kalau diterjemahkan. Ada ya ayyuhannas, ada ya ibnu Adam. Tapi ini pakai ayyuha, ini menunjukkan kata para ulama panggilan ini sangat penting sekali. Jadi Allah itu memanggil ada kepentingan yang sangat penting, yang urgen gitu. Seperti kita kalau manggil anak atau siapapun, satu kali panggilan dengan dua beda. Kalau dua panggilan berarti penting pisan. Kadiujang. Jadi kalau ada panggilan bertubi-tubi artinya itu menunjukkan sangat penting. Didengarkan. Mas Dalang ngomongkeun misalnya yang alamin, aya nu maot sababaraha kali, sekali lagi diumumkan kepada masyarakat telah meninggal si anu, sekali lagi, itu menunjukkan supaya nyampe gitu berita itu. Nah, apa kepentingan Allah memanggil orang beriman? Yang pertama adalah Allah menyuruh kita makan. Jadi ternyata Allah memanggil teh mau nyuruh makan gitu. Padahal kan makan tidak usah disuruh juga, apa geus hidang asa lapar gitu. Di saat lapar teu kudu dititah gitu, asal aya dahareunana habak we disikat gitu. Allah menyuruh makan. Tetapi yang digaris bawahi ini bukan semata-mata menyuruh makan. Tapi intinya adalah min thayyibat ma razaqnakum. Yang baik-baik. Yang baik, thayyib itu baik, bagus. Kalau yang bagus itu artinya yang gizi seimbang, makanan-makanan yang bergizi, yang sehat, yang bersih, yang tidak expired, tidak kadaluarsa gitu diantaranya. Tapi baik menurut Allah, bukan semata-mata baik menurut manusia. Karena bisa saja menurut manusia apa yang disebut oleh Allah termasuk makan yang hobis itu buruk, tapi oleh kita disebut baik. Ma razaqnakum, rizki yang kami berikan kepada kalian, termasuk memakan, mengkonsumsi, memiliki harta yang halal, yang baik. Kalau harta hasil korupsi itu baik tuh Pak? Hobis kan? Tidak baik itu, tidak baik. Melakukannya sudah tidak baik, mengkonsumsinya juga tidak baik. Mu'a barokah, tidak akan barokah dalam hidup. Berarti thayyibat itu sangat luas pengertiannya. Apa saja rizki yang Allah berikan kepada kita, konsumsilah dengan cara baik. Termasuk milikilah oleh kalian dengan cara yang maslahat. Kemudian setelah kalian memakan dengan cara yang baik, jangan lupa waskurulillah, bersyukurlah kalian kepada Allah. Jadi ada perintah, follow up-nya adalah supaya kita bersyukur, mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. In kuntum iyyahu ta'budun, itu pun kalau kalian benar-benar hanya kepada Allah menyembah. Aikeur kaum musyrikin umpek bae henteu ge teu syukur oge teu butuh cek Allah. Tapi orang yang mengkonsumsi makanan yang dengan cara yang baik, gizi seimbang, yang halal, yang maslahat, terus syukur ke Allah. Makanya kalau kita mau makan, Pak, kan dimulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Setelahnya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Bersyukur kan? Alhamdulillah teh. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Ya Allah, segala puji bagi Allah
yang telah memberikan akun makan, dan jadikanlah aku sebagai muslim yang baik. Jelas Pak ya? Jadi kita harus mensyukuri segala kenikmatan, segala apa yang kita konsumsi, apa yang kita miliki dengan cara yang baik, yang halal, kemudian bersyukur. Bersyukur itu bukan hanya sekedar pengakuan, mengakui bahwa seluruh rezeki ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengertian syukur itu lebih dari itu adalah dibuktikan. Apa bukti syukur? Nomor 1, sholat gitu. Sholat itu salah satu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat, zakat, atau rezeki, mengeluarkannya sebagian yang kita peroleh, zakatnya, sedekahnya, itu syukur. Pengertian syukur itu. Kemudian dalam ayat 172, makanan yang baik yang halal itu apa saja gitu. Waktu bulan lalu saya menyampaikan bahwa makanan yang halal itu jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan makanan yang haram. Yang haram sedikit, yang halal banyak. Jadi jangan mencari-cari mana yang halal, cari yang haram, terus jauhi gitu. Karena jumlahnya sedikit. Apalagi dalam ayat ini diawali dengan innama. Kata para ulama, innama teh disebut teh adatul hasri. Adatul hasri teh yang membatasi. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan hanya saja gitu. Innama hanya saja. Kalau bahasa pakidulan mah ngan wungkul gitu. Hanya saja haram alaikum yang diharamkan atasmu oleh Allah. Satu apa Pak? Al-maitatu. Al-maitata bangke, walah mal hinzir daging babi, 2 tah wa ma uhilla li ghairillah sembelihan yang bukan karena Allah. 4 yaitu darah kan, kalimat darah teman tadi asa wadamu hinzir. Oh iya wadama. Hiji bangkai, kedua darah, ketiga daging babi, 4 sembelihan bukan karena obat. Menurut Al-Quran yang diharamkan oleh Allah hanya 4 macam. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah 103. Tapi di dalam surat Al-Ma'idah nanti dijelaskan lagi. Ada ayat 90-an. Nanti dijelaskan kewelah. Jelaskan di surat Al-Maidah rinciannya. Hanya karena ada adatul hasri, innama hanya saja yang diharamkan secara lizatihi. Yang lizatihi itu 3 kan? 1 bangkai. Apa yang disebut bangkai ya Pak? Bangkai itu naon Pak? Kan? Yang mati sendiri. Disebut ada ayam tiren dan mati kemarin. Jadi yang disebut bangkai teh bukan binatang yang mati sudah membusuk. Kadang-kadang kan orang mengartikan bangkai itu adalah yang sudah membusuk adalah bangkai. Bukan. Bangkai itu adalah binatang yang mati bukan dengan disembelih yang benar. Disebut bangkai. Maka harus hati-hati nyembelih itu Pak. Kalau menyembelih ayam geresel. Terus dipencit keberus kasusukan, disusukan ayat cai. Halal tuh Pak. Haram, dan sudah berubah jadi bangkai karena matinya yang mempercepat kematiannya adalah air. Kata para ulama, para ahli fikih, itu bangkai maksudnya dan tidak boleh dikonsumsi. Bangkai seperti itu pengertian bangkai. Kemudian pada kurban, kemudian sapinya kabur, lari ke tuh gang 8, ngajeleng karena rel kereta api jeger.
Mati, bangkai sana, Pak. Bangkai, karena matinya bukan disembelih. Tapi kalau si sapi yang ketebur kereta api itu masih ada nyawanya, ngap-ngapan kene, segera kita sembelih. Nah, baru kita boleh halal dimakan dan bukan atau belum jadi bangkai itu. Jadi bangkai itu kalau tidak keburu disembelih oleh kita. Nah, gitu bangkai itu. Apakah seluruh bangkai itu haram tuh, Pak? Tidak seluruh bangkai haram, ada bangkai yang halal. Bangkai naon? Lauk. Bangkai lauk atau bangkai bukan bangkai lauk, bangkai laut gitu. Binatang-binatang laut itu tidak usah disembelih. Sabda Rasulullah SAW, al halalu ma'ahalallah. Yang halal itu apa yang dihalalkan Allah. Fi kitabihi, di dalam kitabnya. Wal haramu, dan yang haram itu ma haramallah fi kitabihi. Apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya. Wa ma sakata anhu, kemudian diam bahwa mimma ghafa anhu. Kemudian menerangkan lagi Rasulullah termasuk sedangkan apa yang tidak diterangkan gitu, wa ma sakata anhu, apa yang tidak diterangkan dalam kitab termasuk sesuatu yang dimaafkan, dibolehkan. Kemudian ada lagi keterangan bahwa binatang laut itu halal. Jadi bangkainya halal, airnya pembersih. Kurang wudu pakai air laut boleh, kata Rasulullah sebagai pembersih. Ma'uhu tahuru wa halalahu mayitatuhu. Jadi airnya sebagai pembersih, bangkainya halal buatmu. Kumaca namun aya babi laut, kan babi halal deh, Pak. Kata Rasulullah, halal binatangnya dan pembersih airnya. Naon bae oge yang ada di laut itu halal. Ikan paus, ikan hiu, termasuk babi laut, kalau ada anjing laut gitu. Halal dah itu mah. Memang di laut habitatnya. Kecuali kalau ada binatang darat masuk ke laut, halal tuh. Haram dah itu mah, bukan habitatnya di laut. Gitu. Jadi itulah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa yang termasuk bangkai itu seperti itu. Kedua, wadam. Tangke di dalam surat Al-Maidah dijelaskan adam, darah. Darah yang seperti apa yang diharamkan? Yaitu adamun maspuhan. Darah yang mengalir. Darah ya darah gitulah. Kumaca namun marus pan teu ngalir. Terang marus banyak. Marus itu darah yang sudah membeku, halal haram, Pak? Haram. Tetap meskipun sudah membeku, pada disebutkan damun paspuhan, darah yang mengalir. Niat pan itu asalnya teh ngalir. Ngan ngebeku tetap haram. Artinya darah itu haram dikonsumsi, tidak boleh. Bagaimana kalau begini? Kita makan daging mentah kemudian dibelem. Nyate dagingnya can dibersihan, halal haram, Pak? Teu sawios. Itu mah darah yang menyatu dengan daging, dagingnya kemakan oleh kita, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu memakan, mengkonsumsi semata-mata darah gitu. Waktu sana kumamun kieu darah sahuap, daging sahuap. Anger eta kengeng. Jadi seperti itu. Jadi kenapa darah diharamkan? Karena Allah yang mengharamkan, pasti ada masalah. Meski mau pati-pati Allah mengharamkan karena darah kalau tidak memadaratkan kepada kita. Dan yang paling pokok bukan mencari kenapa sebabnya darah itu diharamkan, apakah mau penyakit, terkedah orang. Yang penting Allah melarang, jauhi, titik gitu. Jadi mariwe. Yang ketiga, walahmul khinzir, daging babi. Nah, daging babi itu diharamkan.
Tidak boleh. Kenapa diharamkan? Karena mengandung cacing pita dan sebagainya. Bukan. Karena Allah mengharamkan. Geus si urang mah. Kudu dicari-cari alasan. Coba cina karena haram itu karena mengandung cacing pita. Udah aja cina digodok sekian ribu derajat Celcius. Orang mati jeung cacing-cacing pitana. Mau bisa. Tetap haram. Tidak boleh diakal-akali. Kumaca lamun tulang pan malah mun. Lamun teh daging, al-hinzir babi, daging babi diharamkan. Bagaimana kalau tulangnya, kulitnya, bulunya, jeroannya? Daging wae yang paling enak sudah diharamkan, apalagi yang lain-lain. Tidak berarti karena di sini kalimatnya lahmul hinzir, daging babi berarti tulang mah teu naon, bukan daging, yang diharamkan itu dagingnya. Nah itu teh belegu gitu. Teu nyaho kana kaidah usul. Dina kaidah usul kalau disebut satu bagian yang terpenting, bagian yang lain yang tidak penting termasuk. Nah, eta dina kaidah usul nanti. Teras anu katilu wa ma uhilla bihi li dan apa yang disembelih bukan atas nama Allah. Bagaimana maksudnya? Yaitu kebiasaan orang-orang kaum musyrikin kalau menyembelih itu diperuntukkan untuk berhala, gitu ya banyak. Untuk apa namanya teh sesajen kalau membangun teh naon gini ngabangun rumah teh mencit teh tumbal tan karena itu wa mauhilali ghairillah teh makanya zaman dulu haruhun urang mun ngabangun iman teh cenah kudu mencit hayam hidung mencit ketika tah eta teh meunang tidak haram. Kenapa? Karena wa mauhila li ghairillah. Bukan hari itu mah untuk hajat, pernikahan, hajat nyunatan, mencit domba atau kurban terus pugudeu temannya asal cara menyembelihnya baik itu halal. Meskipun disembelihnya sesuai dengan syariat Islam, tapi niatnya menyalahi syariat. Nah itu lighairillah. Termasuk sembelihan ahli kitab. Nah, sembelihan ahli kitab yaitu ahli kitab yang musyrik itu tidak boleh. Kalau ahli kitab yang asli mah pan geus teu aya ieu mah. Ahlul kitab yang mempercayai terhadap Injil yang sebenarnya tidak ada kan. Ahli kitab. Jadi sembelihan ahli kitab yang dibolehkan di zaman Rasul itu ahli kitab yang benar-benar mentaati terhadap kitab Injil yang asli. Karena kitab Injil asli. Selain ahli kitab deui musyrikin eta kalebetna. Ahli kitab innaladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Haram sembelihannya. Jadi orang yang hati-hati mah Pak sampaikan tidak mau beli daging ayam, daging sapi dari orang yang tidak jelas akidahnya itu. Dia bisa dipertanggungjawabkan dia beli di pasar teh nyembelihna kumaha, kadang-kadang nyembelihna kan lung karena non cai panas koet ieu na lung boro-boro bismillah. Cobi kumaha tah? Kan disebutnya subhat mungkin. Subhat itu tidak jelas. Untuk menghilangkan subhat, menghilangkan keraguan-raguan, geus tong meuli we. Kesep kapaiming di ieu di impres pesan insyaallah orang yang dagangnya sudah diketahui keislamannya, cara menyembelihnya baik, ai beli di pasar itu jelas. Di warung, di Mapuji, itu di mana Mapuji itu belina. Bener teh mencitna. Mangke habak-habak we. Keur anu teu sieun mah, kan anu sieun mah urang teh hati-hati, ihtiyati disebut teh ihtiyati, berhati-hati agar tidak terjebak oleh sesuatu yang bersifat subhan. Salajengna memang nyangakeun. Tah eta wa ma uhilla li ghairillah teh. Untuk upacara-upacara yang tidak berdasarkan petunjuk Rasul juga itu termasuk wa ma uhilla li ghairillah, sembelihan seperti itu. Terus yang diterangkan tadi itu pamanituro ghairu bagin, apabila kalian melakukannya itu bukan disengaja, keadaan darurat itu ada rukhsah selama bukan dalam perjalanan untuk maksiat.
Misalnya kira apa? Untuk bepergian kepada suatu tempat dalam rangka ngerampok gitulah atau nepi naon. Terus tidak ada makanan, ada daging babi, makannya darurat. Terus tuh Pak. Selama tujuannya itu tidak baik, tidak ada rusuh itu tetap haram. Tapi bagi orang yang terpaksa tapi tidak dengan tujuan yang tidak baik, itu dapat dispensasi, dibolehkan gitu. Fala isma alaih, tidak berdosa. Statusnya tetap haram, tidak jadi halal, tetap haram mengkonsum daging babi atau darah atau bangkai gitu, terpaksa makan karena dalam keadaan darurat tidak ada makanan. Kalau tidak makan bisa jadi kita mati. Gitu. Aya dia yang berpendapat kumaha terubar cenah. Kalau makan daging babi buat obat boleh kan, itu darurat, bukan keinginan. Itu dalam keadaan darurat. Pertanyaannya aya keneh teh obat nu sejen gitu. Selama puskesmas aya keneh, rumah sakit aya keneh, warung ngajual keneh obat. Nya cenah ieu mah da ubarna kudu ieu. Kudu dain dawaun tapat dawau, setiap penyakit pasti ada obatnya. Tetapi janganlah kalian berobat dengan barang yang haram, kata Rasulullah. Jadi tidak boleh kita berobat menggunakan barang-barang yang haram. Kecuali dalam kondisi darurat tadi. Di sahabat pamadib turo gairu bagin itu orang yang gitu. Memakan itu tidak mau, tapi terpaksa. Tidak boleh gini, saya mau lebih baik mati daripada mengkonsumsi daging babi. Tidak boleh. Dibolehkan untuk menyelamatkan jiwa kita memakan makanan yang haram. Selama untuk menyelamatkan nyawa kita misalnya. Kemudian wala adin, dan tidak berlebihan. Mentang-mentang sedang ada dalam kondisi darurat, wah mumpung-mumpungnya kan terdosa ya, sudah ada daging babi 2 kilo kesorangan beak. Tidak seperti itu juga, hanya sekedar untuk menghilangkan lapar misalnya karena tidak ada makan lagi. Jadi kasus itu kan jarang Pak, tapi hukum harus menjelaskan meskipun keadaan seperti ini jarang terjadi gitu, jarang terjadi. Buating seumur hidup kita tidak akan mengalami kelaparan seperti itu. Kemudian innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun dan Penyayang. Itulah kasih sayang Allah. Jadi seluruh aturan-aturan Allah itu semuanya untuk kepentingan manusia, kemaslahatan manusia, keselamatan manusia, sekaligus sebagai tonggak ujian kepada kita. Taat gitu masalahnya. Kalau taat, nah ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala pahala. Orang yang bedegong yang tidak mau turut berarti ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai sarana untuk memberikan pahala Allah kepada kita. Ayat 174 kami lihat dinya. Innalladzina yaktumuna ma anzalallah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah minal kitab, isi dari kitab. Dia maksudnya di zaman Rasulullah tidak sedikit orang yang berpengetahuan membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, kemudian karena tidak sepaham dengan keyakinannya, kemudian disembunyikan. Kalau ini dibacakan kepada umat jadi tahu bahwa Muhammad bin Abdullah itu Nabi, benar, Rasul, disembunyikan. Gitu. Barijeng dibohongkan ke batur, bohong, cara Muhammad lain Nabi, bukan Rasul. Jadi disembunyikan oleh mereka. Padahal mereka tahu isi kitab itu, kepada orang awam itu tidak disampaikan, berarti menyembunyikan. Wa yastaruna bihi samanan qalila, dan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Demi menyelamatkan, demi dunia misalnya menyembunyikan hukum, bisa wae Pak, menyembunyikan hukum yang seharusnya menurut Al-Qur'an teh hukum teh kieu, kulantaran kalau disampaikan ini mendapat ancaman, atau kalau disampaikan akan dimusuhi, kalau disembunyikan akan mendapat reward, akan mendapat keuntungan, sembunyikan. Nah itu yang dimaksud istarowu teh, menjual ayat-ayat Allah
dengan harga yang kecil. Harga kecil sanajan miliaran triliunan ini kecil atuh Pak dibandingin jeung surga nya. Menjual agama, menjual keselamatan akhirat dengan keuntungan dunia yang tidak seberapa itu disebut samanan qalila, dengan harga yang murah sekali. Murah sekali. Banyak contohnya Pak. Orang misalnya punten ya Pak. Kalau ada yang tersinggung gitu ya. Orang Pak dari jam 3 usaha di pasar misalnya. Wow, ngobeloan tak salat subuh henteu. Abdi mah cenah tidak bisa salat subuh teh. Jadi ditinggalkan. Kenapa? Karena sibuk. Nah, mencari dunia yang tidak seberapa meninggalkan kewajiban salat subuh. Nah, seperti itulah salah satu contohnya ya. Jadi meninggalkan hal yang lebih baik bahkan demi keselamatan akhirat dijual dengan keuntungan dunia yang sedikit. Jadi contoh-contohnya mangga bapak-bapak nyangakeun ngadamel nyalira PR itu mah. Banyak sekali lah. Kemudian itu manu enjing di demo tanya besok yang mau di demo itu di DPR itu banyak tikus-tikus karena itu yang menjual ilmu mereka itu kan luhur ilmunya sarjana doktor, sarjana hukum. Tapi banyak yang korupsi segala macam. Nah, itu orang yang menjual kebenaran dengan keuntungan dunia. Nah, lalu kata Allah, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim. Nah, orang-orang yang seperti itu tidak ada yang dimakan ke dalam perutnya ilanar kecuali neraka. Maksudnya yang bisa berpotensi menyebabkan dirinya dibakar di neraka nanti jadi ancaman gitu. Wala yukallimuhumullah dan tidak akan dipedulikan oleh Allah. Jadi itu semua diperhatikan ku Allah teh. Jelema kitu mah baik di dunia maupun di akhirat sudah disabodokeun. Tidak akan ditolong oleh Allah dari kesusahannya, tidak akan diselamatkan. Bagaimana kalau seorang orang tua cuek kepada anaknya, geus aing mah cenah sabodo kumamane we hirup teh geus teu beunang diatur kudu jadi kolot mah gitu nya. Geus riweuh mun dimusuhan ku kolot nya. Aya pangabutuh ka kolot teh da ngamusuhan kolotna. Ini Allah yang memusuhi kita. Berat kan banyak. Wala yukallimuhumullah wala yaumal kiamat, pada hari kiamat terutama di mana manusia butuh pertolongan Allah dan Allah membiarkan. Wala yuzakihim dan tidak akan membersihkan, artinya tidak akan membersihkan dosa-dosa kita. Tidak akan diampuni oleh Allah. Yang jelas endingnya walahum adzabun alim. Mereka itu akan menjadi penghuni siksa azab yang sangat pedih. Alim, kan apa? Aku alimnya. Ulah ku alim. Kalau alim mengetahui, alim perih gitu. Alim, alim alamun, kepedihan-kepedihan. Itu saja rupanya para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan menjadi ibrah, menjadi ilmu bagi kita semuanya, juga menambah-nambah keimanan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita pungkas dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.